Dalam nama Tuhan Yesus, berbagi firman Tuhan. Saudari, pada malam hari ini saya mengambil tema mencari Tuhan di tengah godaan. Seringkali godaan dan cobaan itu hampir diartikan sama. Mirip, tapi sebenarnya sesuatu yang berbeda, ya, antara godaan dan cobaan. Apa itu godaan? Godaan itu adalah sesuatu keinginan untuk mendapatkan keuntungan, kenikmatan, kenyamanan, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan hati, tetapi ada tetapinya, saudari, yang menyebabkan kita melakukan kesalahan. Melakukan sesuatu yang tidak pantas, yang bisa berdosa karena bertentangan dengan norma, dengan etika, dan bertentangan dengan agama atau Alkitab. Itu godaan. Nah, kalau berbicara dengan godaan, itu banyak sekali di dunia ini godaan, dan mungkin setiap saat kita itu digoda oleh banyak hal yang ada di dalam dunia ini. Godaan itu bisa ada di dalam diri kita maupun di luar diri kita, baik lingkungan dan apa saja, termasuk handphone, ya, tontonan kita, pekerjaan, lawan jenis, itu semua menjadi godaan dalam kehidupan kita. Poster-poster, apalagi HP, semua kita bisa mencari semua hal di dalam HP. Mau gambar apapun ada di dalam HP. Mau cerita apapun ada. Nah, itulah godaan, satu keinginan yang mendatangkan sesuatu keuntungan, kenikmatan, kenyamanan, ya, sesuatu yang menyebabkan seseorang berdosa. Bagaimana dengan cobaan? Kalau cobaan itu diizinkan, ya, kita katakan diizinkan oleh Tuhan. Cobaan itu misalnya adalah sesuatu hal yang dialami seseorang, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan malahan cobaan itu. Dia mengalami sakit penyakit, kemudian ekonomi, finansial yang terpuruk, dan lain sebagainya, ya. Itu adalah cobaan. Kalau cobaan itu kita bisa lihat dari Ayub. Ayub mengalami cobaan, ya. Dia kehilangan 10 anak yang dikasihnya. Kemudian harta bendanya habis. Dan yang terakhir yang diserang adalah dengan sakit penyakit yang berat. Itu adalah cobaan. Cobaan sendiri sebenarnya memberikan suatu tantangan di dalam karakter kita. Ketika kita menghadapi cobaan ini, kita mau ngapain gitu? Apakah kita akan bersikap baik, cara menghadapinya, ataukah kita akan merespon dengan kemarahan, dengan kecewa dan lain sebagainya? Ya, kalau seperti istri daripada Ayub, dia mengatakan, kutukilah Tuhan Allahmu. Nah, itu respon daripada istri Ayub ketika menghadapi cobaan itu. Tetapi berbeda dengan Ayub. Dia menyatakan bahwa semuanya itu pemberian Tuhan. Apakah kita mau menerima yang baik tetapi tidak mau menerima yang buruk? Seperti itu, malahan Ayub mengatakan terpujilah nama Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa cobaan itu bisa meningkatkan level seseorang. Level seseorang seperti Ayub, dia meningkat imannya, spiritualnya terhadap Tuhan. Ayub mengatakan dulu dia hanya mendengar cerita dari orang-orang. Tetapi sekarang saya memandang Tuhan. Melihat
pekerjaan dan kemuliaan daripada Tuhan. Harusnya seperti itu, ya. Jadi cobaan itu jangan membuat sesuatu menjadi jatuh. Nah, saudara-saudari, kita akan melihat di dalam Alkitab ya. Dalam Alkitab yaitu di kitab 1 Raja-Raja pasal 22. Kitab 1 Raja-Raja pasal 22 yaitu mengenai godaan. Raja Ahab sering sekali tergoda. Sebelumnya kita bisa lihat godaan tentang kebun anggur Nabot. Dia selalu kepengen. Tergoda untuk memiliki yang bukan haknya. Akhirnya Raja Ahab melakukan dosa. Dosanya tuh sangat-sangat besar di hadapan Tuhan. Yang akhirnya Tuhan menubuatkan bagaimana Ahab akan mengalami kematiannya. Nah, pada 1 Raja-Raja pasal 22 ini, Ahab menginginkan satu lagi, yaitu dia menginginkan Ramot Gilead. Kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 3. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita, tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja Negeri Aram. Jadi ada satu keinginan yang ingin ada di dalam hati Raja Ahab, yaitu mengambil kembali Ramot Gilead. Nah, sesuatu yang menarik di sini adalah bahwa ketika dia ingin mendapatkan Ramot Gilead, dia bekerja sama dengan Raja Yosafat. Raja Yosafat adalah Raja Yehuda, sedangkan Raja Ahab adalah Raja Israel. Dan mereka itu mempunyai nenek moyang yang sama. Nenek moyang yang sama-sama menyembah kepada Allah. Ya, dari Abraham, dari Ishak dan Yakub. Itu nenek moyang mereka. Kita bisa melihat bahwa ternyata keturunan-keturunan selanjutnya, Yosafat dan Ahab ternyata mempunyai iman yang berbeda. Warisan iman yang berbeda. Jadi saudara-saudari, kita boleh melihat diri kita masing-masing. Sebagian daripada iman yang dipunyai dari jemaat berasal dari kesadaran sendiri. Arti kesadaran sendiri ketika mendengarkan firman Tuhan, mengerti kebenaran, kemudian percaya dan masuk menerima baptisan, ya, menjadi jemaat Tuhan. Tapi ada sebagian yaitu karena keluarga, karena keturunan, ya, karena mama papa Kristen, kemudian anak-anaknya juga menjadi Kristen. Jadi sama-sama Kristen. Yang jadi masalah adalah bagaimana iman kita masing-masing. Apapun asal usulnya mengapa kita menjadi percaya Tuhan, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kondisi daripada iman kita kepada Tuhan. Karena ternyata Raja Yosafat dan Raja Ahab tidak memiliki iman yang sama. Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi itu. Faktor yang mempengaruhi Raja Ahab adalah Izebel, istrinya sendiri. Hanya sayang sekali Raja Ahab dia menyembah berhalanya Baalnya itu sangat kuat. Dia mengikuti Izebel dan dia mengesampingkan Tuhan. Nah, mengapa sekarang ketika mau merebut Ramot Gilead, dia mengajak Raja Yosafat dan Raja Yosafat, Raja Yehuda, kok bisa ya mereka berteman?
Mereka berteman karena ada aliansi politik, karena ada hubungan politik. Hubungan politiknya apa? Yaitu pernikahan daripada anaknya. Raja Yosafat mempunyai anak Yoram, Ahab mempunyai anak Atalia. Mereka menikah. Itulah yang mengikat mereka menjadi lebih dekat, dua kerajaan ini. Di dalam merebut Ramot Gilead ini, bagaimanakah sikap daripada kedua raja ini? Kalau kita baca, ya, ternyata berbeda sikapnya itu. Satu, Raja Ahab sama sekali tidak memperdulikan untuk bertanya kepada Tuhan. Justru yang pertama kali untuk bertanya kepada Tuhan itu berasal daripada Raja Yosafat. Dikatakan di ayat 5, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Kita bisa melihat ya, bagaimana Raja Yosafat justru mengajak Raja Ahab untuk bertanya dahulu kepada firman Tuhan, kepada Tuhan melalui nabinya. Nah, saudara-saudari, dari sini kita bisa melihat ya, Raja Ahab, mengapa dia tidak mau bertanya kepada nabi-nabi, kepada firman Tuhan, kepada Tuhan ya. Dia mempunyai memang 400 nabi-nabi Allah. Akhirnya dia bertanya kepada 400 nabi Allah. Apa yang terjadi? 400 nabi Allah itu tidak menyatakan sesuatu kebenaran daripada Tuhan. Kebenaran daripada Tuhan. Mereka mengatakan bahwa majulah, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Dan sesungguhnya inilah yang ingin didengar oleh Raja Ahab. Raja Ahab adalah orang yang selain menyembah berhala, bukan berarti dia tidak percaya Tuhan. Dia juga percaya kepada Tuhan. Tetapi di dalam sikapnya, dalam penyembahannya kepada Tuhan, dia tidak selalu ingin mendapatkan sesuatu, mendengarkan sesuatu hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati dia. Dan yang disayangkan adalah raja daripada Ahab itu sama sekali tidak menyadari akan segala kesalahan dan dosanya. Ya. Pada saat itu Yosafat bertanya lagi, walaupun ada 400 nabi yang menyatakan bahwa raja akan memenangkan peperangan itu dan bahwa Ramot Gilead akan jatuh ke tangan Raja Ahab. Yosafat tetap mencari nabi lagi, terus bertanya lagi. Di ayat 7 dikatakan, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Rupanya Raja Ahab paling males nanya kepada nabi ini. Nabi siapa itu? Yaitu Nabi Milka, ya. Mika bin Yimla. Kenapa dia paling males nanya ke nabi ini? Padahal dia tahu bahwa nabi ini selalu menyatakan kebenaran daripada Tuhan. Dan mungkin dia juga tahu bahwa nabi 400 nabi yang menyatakan dia dapat merebut Ramot Gilead itu berbohong kepada dia. Mungkin saja Raja Ahab itu tahu. Ya. Dan kita lihat di ayat 8 apa yang jawab daripada Raja Israel kepada Raja Yosafat. Dia katakan, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat meminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab dia tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Jadi
dia itu sangat benci sekali karena selalu yang disampaikannya itu adalah nubuat malapetaka. Yang seharusnya nubuat yang disampaikan oleh Nabi Mika itu menyadarkan dia. Kenapa Nabi Mika itu bernubuat sesuatu hal yang tidak baik tentang dia? Harusnya menyadarkan dia untuk bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Tetapi dia malah membenci Nabi Mika. Nah, saudara-saudari, jika kita mendengarkan firman Tuhan dan kemudian firman Tuhan itu tidak menyenangkan hati kita, seakan menegur kita atau aduh dia sedang ngomongin saya nih, pembicara sedang ngomongin saya nih pengkhotbah. Sesungguhnya kita harus bertanya kepada diri kita, adakah sesuatu kesalahan atau dosa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan. Jika kita terus mendengarkan firman Tuhan, teguran firman Tuhan itu tidak menyenangkan hati kita, membuat kita marah, membuat kita kesal, seharusnya kita bertanya kepada hati kita. Seharusnya kita mengevaluasi, mengoreksi kehidupan kita. Adakah hal ini justru mengingatkan kita bahwa adakah sesuatu dosa yang kita lakukan? Ya, jangan seperti Raja Ahab, malah dia membenci Nabi Mika yang sebenarnya dia membawakan kebenaran firman Tuhan yang berbeda dengan 400 nabi Raja Ahab. Nah, saudara-saudari, apa yang terjadi? Akhirnya Raja Ahab memanggil Nabi Mika. Apa yang dilakukan ketika memanggil Mika oleh pengikutnya? Yaitu supaya Nabi Mika itu menyatakan hal yang sama oleh seperti 400 nabi-nabi yang lain, bahwa memang raja akan merebut Ramot Gilead. Ya, saudara-saudari, sebagai Nabi Mika ketika menghadap kepada raja, apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi ya? Ketika Nabi Mika disuruh oleh pengikutnya agar sama menyatakan nubuat yang sama bahwa Ramot Gilead itu akan direbut, kita harus lihat di 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 14 bahwa Mika dengan tegas mengatakan, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Tapi setelah sampai di depan raja, apa yang disampaikan oleh Mika? Ya, kita lihat ayat 15. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Kita lihat, mungkin kita juga bingung, loh kok statementnya sama dengan nabi-nabi yang lain, menyuruh raja maju dan kemudian bahwa Tuhan itu akan menyerahkan Ramot Gilead ke tangan raja. Kok sama? Mungkin kita bingung ya, mengapa Mika menyatakan hal yang sama, bahwa raja bisa menang. Sebenarnya Mika tahu
firman Tuhan apapun yang disampaikan kepada Raja Ahab, baik itu benar sesuai firman Tuhan maupun tidak, Raja Ahab tidak akan mendengarkan firman Tuhan, tidak akan mengikuti apa yang disampaikan firman Tuhan. Dan hebatnya adalah Raja Ahab tuh tahu bahwa yang disampaikan oleh Mika itu bukan petunjuk daripada Tuhan. Hebatnya Raja Ahab begitu. Ya. Mungkin dalam kita juga ketika mendengarkan firman Tuhan, kita bisa saja menyadari kesalahan kita. Tetapi telinga kita akan tertutup. Kita membela diri kita dengan berbagai alasan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan kepada kita sama sekali tidak mengubah kehidupan kita. Tidak menyebabkan kita bertobat. Sama sekali tidak mengubah kehidupan kita untuk hidup takut Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Pada ayat 16 kita lihat. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Raja Ahab terus mendesak. Berapa kali aku meminta supaya kamu mengatakan petunjuk daripada Tuhan. Katakan. Akhirnya Mika menyampaikan petunjuk daripada Tuhan. Petunjuknya begitu detail, begitu jelas. Apa yang akan dialami oleh Raja Ahab. Apa yang dialami. Yaitu dia mengatakan bahwa seluruh Israel itu akan tercerai-berai. Mereka tidak akan punya tuan, masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat, tercerai-berai. Dan kita tahu bahwa Mika pun menyampaikan kebenaran petunjuk dari Tuhan bahwa nabi 400 nabi raja itu mengatakan hal yang tidak benar. Kemudian penglihatan Mika yaitu di dunia roh, penglihatan dunia roh, dia sampaikan kepada Ahab bahwa sesungguhnya kita baca saja di dalam ayat 19 sampai 22. Sampai 23. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 19 sampai 23. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Saudara-saudari, Nabi Mika dengan jelas, secara mendetail menceritakan semua penglihatan itu. Dan apa yang akan dialami oleh Raja Ahab adalah sebuah malapetaka. Dan Nabi Mika mengatakan bahwa Raja Ahab tidak akan kembali. Yang artinya dia akan tewas di medan perang. Akan tewas di medan perang. Mika seorang nabi yang benar di mata Tuhan. Walaupun dia sendiri harus
melawan arus 400 nabi, berarti 1:400. Melawan nabi-nabi palsu, boleh dikatakan nabi-nabi palsu. Dan dia tahu resiko apa yang dia harus hadapi ketika mengatakan kebenaran daripada petunjuk Tuhan. Kalau kita baca seterusnya, akhirnya Nabi Mika ditahan, istilahnya dipenjarakan, dan hanya diberi roti dan sedikit minum. Dan kita bisa melihat bahwa Raja Ahab sama sekali tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Padahal sudah mendetail petunjuk dari firman Tuhan. Jika Ahab maju berperang, dia akan kalah dan tewas di medan perang. Dan sebenarnya ini adalah sebuah kesempatan bagi Raja Ahab, ya, untuk bisa mentaati firman Tuhan, untuk kembali ke jalan Tuhan. Dia masih bisa memilih untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi Tuhan juga tahu bahwa hal itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena Raja Ahab sama sekali adalah orang yang tidak takut Tuhan. Oleh karena itu dia tidak takut kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Mika. Dia menggunakan akal sendiri dalam merebut Ramot Gilead. Dengan cara apa dia menggunakan akal sendiri? Ketika di medan perang, dia sama sekali tidak memakai kerajaannya, baju raja. Tetapi dia menyamar, tidak menjadi tentara, bukan sebagai raja. Malahan Raja Yosafat itu yang disuruh naik kereta dan memakai jubah kebesaran kerajaannya. Ya. Itulah akal daripada Raja Ahab. Dia menyamar. Ya. Kita bisa lihat di ayat 30. Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran." Itulah akal-akalnya Raja Ahab. Dan dia merasa dia akan selamat, pulang dengan selamat. Dia merasa bahwa yang difirmankan oleh Nabi Mika tidak akan terjadi kepada dirinya. Kadang kita tidak mengerti ya, bahwa Raja Ahab sudah melihat semua kuasa daripada Tuhan. Dan semua firman yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan itu adalah sesuatu yang benar. Tetapi demikianlah Raja Ahab. Dia hanya mau mendengarkan apa yang dia ingin dengar. Apa yang dia ingin mau. Walaupun sebenarnya apa yang disampaikan oleh 400 nabi itu bukanlah sebuah kebenaran dan bukan juga petunjuk dari Tuhan. Nah, itulah yang disebut dengan kebebalan daripada Raja Ahab. Dan dia berpikir dengan cara demikian, dia bisa memenangkan, bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi firman Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang sudah dinubuatkan Tuhan tidak akan berubah. Sepintarnya manusia, seakal bulusnya seorang manusia, firman Tuhan iya dan amin dan itu akan terjadi. Dan ketika peperangan, memang perhitungan Raja Ahab tidak salah. Raja Aram memerintahkan kepada panglimanya hanya mencari Raja Israel, yaitu Raja Ahab. Hanya dia sajalah yang engkau harus bunuh, harus ditewaskan. Dan betapa takutnya Yosafat. Dan ketika itu tentara Raja Aram itu mengepung Raja Yosafat. Dan kita tahu Raja Yosafat adalah raja yang hidupnya benar di hadapan Allah. Di dalam 2 Tawarik kita bisa baca kisah ulangannya. Bahwa ketika terkepung Raja Yosafat dia berseru kepada Tuhan.
Akhirnya mereka melihat bahwa oh ternyata itu bukan Raja Ahab, itu adalah Yosafat. Akhirnya mereka meninggalkan Yosafat dan Yosafat selamat. Apakah dengan demikian Raja Ahab selamat? Ternyata tidak. Apa yang terjadi? Kita akan baca di dalam ayat yang ke-34 ya. Atau lebih enaknya saya baca 31 sampai 35. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada panglima pasukan kereta 32 orang banyaknya. Demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Ayat 34. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudinya, putar, bawalah aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Firman Tuhan ya dan amin. Seberapa pintarnya manusia untuk bersiasat. Dan Tuhan sudah menetapkan apa yang terjadi pada Raja Ahab. Sekalipun dia menyamar. Tak disangka seorang memanah dengan sembarangan. Tanpa tujuan. Dan Raja Ahab ada di dalam kereta. Pas mengenai apa? Panah itu mengenai celah di baju jirahnya. Jadi Raja Ahab dia memakai satu pengaman di dalam dirinya. Tetapi di dalam celah itu tembus. Mengenai Raja Ahab. Itulah kita tidak akan bisa mengubah firman Tuhan. Dan apa yang Tuhan tetapkan, Tuhan akan genapkan. Jadi saudara-saudari, betapa pentingnya kita mengenal Tuhan dengan benar. Setiap janjinya, setiap nubuatnya akan terjadi dan tidak akan berubah. Dan kita tahu di dalam 1 Petrus dikatakan, rumput menjadi layu, bunga menjadi layu, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Tuhan adalah tetap selama-lamanya, tidak akan berubah. Nah, saudara-saudari, kita lihat bahwa inilah penggenapan dari firman Tuhan atas kematian Ahab, yaitu di ayat 35. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai ia mati pada waktu petang, darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Ayat yang ke-38, ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing, sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Jadi ini adalah penggenapan daripada Tuhan. Yang kita lihat sebenarnya Raja Ahab masih mempunyai satu kesempatan. Dan tentang nubuat ini sebenarnya Raja Ahab itu tahu. Dia masih diberi kesempatan, tetapi tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dia menggunakan dengan caranya sendiri, dengan kepintarannya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang dialami oleh Raja Ahab, yaitu dia menginginkan rambut Gilead karena ada Raja Yosafat yang mencari Tuhan, tapi sayangnya tidak mendengarkan petunjuk daripada Tuhan. Dan bagaimana dengan Raja Yosafat? Apakah hal itu dibenarkan di hadapan Tuhan? Raja Yosafat melakukan, padahal dia tahu petunjuk daripada Nabi Mika ada hal yang benar.
Tetapi karena aliansi politik perkawinan anaknya, melalui anaknya, dia mengikuti apa yang diperintahkan Raja Ahab berperang melawan Raja Aram. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-19, 2 Tawarik pasal yang ke-19, kita lihat Raja Yosafat pun ditegur oleh Nabi Yehu bin Hanani. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 2. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci engkau, yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Jadi jangan pernah kita melihat bahwa Raja Ahab itu dibenarkan atas perbuatannya. Di ayat di 2 Tawarik pasal 17 ayat yang ketiga kita bisa melihat bagaimana Raja Yosafat hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kesalahan dia adalah beraliansi dengan Raja Ahab. Raja Ahab di mata Tuhan adalah seorang yang fasik. Fasik. Ya. Itulah yang mendatangkan kesalahan kepada Raja Yosafat. Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita dalam dunia ini, hendaknya juga kita sebenarnya ada beberapa firman Tuhan. Salah satunya yaitu di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14. Agar kita tidak mencari pasangan yang tidak sepadan atau tidak seiman. Ayat itu bukan semata-mata tentang perjodohan atau pasangan hidup, tetapi juga tentang hubungan kita dengan sesama, mungkin rekan kerja dan lain sebagainya. Karena rekan kerja misalnya itu pun bisa berpengaruh dalam kita bersandar kepada Tuhan dalam menjalankan setiap usaha. Mungkin saja dia berbeda agama, kemudian dia ingin mengadakan pembukaan usahanya dengan agamanya yang sebenarnya bertentangan dengan hati nurani. Oleh karena itu, mencari yang sepadan, yang sesuai, yang sepadan dan seiman dengan kita itu adalah hal yang penting agar kita tidak jatuh di dalam dosa ataupun kesalahan. Ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bahwa godaan itu akan banyak. Misalnya di dalam pekerjaan, mungkin kita diberikan sebuah target. Kemudian kita melihat bahwa berusaha untuk mengejar target itu karena mendatangkan keuntungan, di samping dapat keuntungan, dapat bonus, mungkin saja kita akan mendapat jabatan lebih naik lagi. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang tidak etis, melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Yang mungkin etis dan tidak etis dan kecurangan itu tidak kita sadari, mungkin kita menilainya sesuatu hal yang lumrah yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang bekerja seperti itu untuk mengejar target. Yang sebenarnya kita harus mengandalkan Tuhan, kita mencari Tuhan, memohon bimbingan daripada Tuhan. Bagaimana kita harus melakukan itu? Yang kita harus utamakan adalah kebenaran di dalam Tuhan, dan integritas dan loyalitas kita, kesetiaan kita. Di dalam kita melakukan setiap pekerjaan apapun, utamakan kebenaran. Karena itulah yang akan membuat kita teguh sehingga kita tidak jatuh di dalam kesalahan atau di dalam dosa. Ya. Dan setiap apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, belum tentu itu adalah kehendak daripada Tuhan. Walaupun itu bukan kehendak daripada Tuhan, kita harus tetap mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Seperti daripada Raja Ahab. Sebenarnya Tuhan tidak menginginkan Raja Ahab bertempur dan merebut Ramot Gilead. Dan itu adalah akan menewaskan dia, dan Tuhan sudah memberikan petunjuk. Namun
itu bukan hal yang diinginkan oleh Raja Ahab. Ya, kalau saja Raja Ahab mengikuti petunjuk Tuhan, walaupun Ramot Gilead tidak dia dapatkan, tetapi dia akan selamat. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, utamakan kebenaran, kesetiaan, loyalitas, integritas kita sebagai seorang Kristen. Ya, kita akan baca di dalam ayat terakhir, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Ya. Ini firman Tuhan sebagai penutup kebaktian malam hari ini.